Materi chapter 3 atau bab 3 adalah tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Jadi sebelum nantinya kita masuk ke dalam konsep dan teori dalam akuntansi, kita akan membahas dulu bagaimana standar, konsep, dan susunan laporan keuangan itu dibuat ya atau diatur oleh siapa dan bagaimana. Nah, itu namanya simpelnya itu perekayasaan pelaporan keuangan itu seperti itu ya. Cuma ada lembaga, badan atau organisasi yang mengelola ini yang juga harus diketahui ya. Jadi sebelum masuk ke perekayasaan pelaporan keuangan itu kita harus mengenal dulu nih siapa sih yang menyusun ya standar-standar susunan laporan keuangan. Nah, itu bagaimana dan siapa. Nah, di sini kita mempelajarinya di chapter ini. Oke, langsung saja. Pelaporan keuangan ini istilahnya bisa juga biasa disebut dengan financial report. Ya, kalau laporan keuangan atau statement keuangan yang kalian bikin produknya seorang akuntansi itu kan seorang akuntan itu produknya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan berbeda dengan pelaporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu financial reporting ya, atau financial statement. Tapi kalau pelaporan keuangan itu financial report. Nah, dari istilahnya memang hampir sama financial report ya dengan financial reporting. Tapi kalau financial reporting itu hanya sekedar laporan keuangan yang kalian buat yang terdiri dari 5 bagian itu. Ya. Laba rugi, kemudian neraca dan seterusnya sampai disclosure ya. Nah, kalau pelaporan keuangan di sini adalah financial report, yaitu proses. Jadi simpelnya dia proses bagaimana cara atau ketentuan dalam membuat laporan keuangan. Nah, kenapa sih istilahnya saja harus diambil atau dijelaskan perbedaan financial reporting dengan financial report? Ya, financial reporting dengan financial report atau financial statement dengan financial report. Ya, jadi financial reporting ini kadang-kadang disebut dengan financial statement ya, atau statement keuangan. Karena isi laporan keuangan itu kan statement. Jadi istilahnya financial statement karena memang ilmu akuntansi itu ilmu dari asing ya, dari barat. Jadi istilahnya kadang-kadang susah diterjemahkan di Indonesia. Tapi kebanyakan buku di Suarjono, dalam buku Suarjono ini kebanyakan memakai istilah statement keuangan. Jadi penerjemahan financial statement itu statement keuangan, bukan laporan keuangan. Tapi definisinya sama ya, laporan keuangan. Kenapa sih kita mengacunya, referensinya ke negara asing? Karena memang ilmu akuntansi dari negara asing. Jadi uang, alat tukar uang itu kan, sebelum adanya uang itu kan di dunia masih menggunakan barter atau tukar menukar, ya kan, tukar menukar barang. Kemudian muncul alat tukar ya, alat tukar mulai dari koin, kemudian berkembang uang kertas dan seterusnya sampai cek, giro. Nah, itu yang pertama menemukan alat tukar itu Adam Smith ya. Dia adalah ilmuwan dari Inggris ya, dari negara asing, bukan Indonesia. Jadi memang akuntansi itu lahirnya di negara lain. Jadi kita mengacunya juga ke negara lain. Nah, tidak semua orang mengetahui tentang akuntansi itu sendiri karena ini ilmu dari negara asing yang memang teorinya ada dan harus dipelajari. Mungkin agak berbeda dengan manajemen yang kita bisa pelajari di dunia sehari-hari. Manajemen tata kelola, governance dan sebagainya itu kan ya. Tapi kalau akuntansi tidak bisa, kita harus ada pelajari teorinya dan praktisnya seperti apa, karena itu kita harus tahu sistemnya, karena ilmunya bukan dari kehidupan sehari-hari, nggak bisa dapat. Kita harus benar-benar pelajari entah di bangku kuliah atau di sertifikasi accounting yang ada. Nah, makanya setiap istilah nanti yang akan dibahas di buku Suarjono atau konten PowerPoint presentasi ini, poin-poinnya juga ada istilah-istilah dari asing yang diterjemahkan ke Indonesia. Kadang terjemahannya mendekati istilahnya itu.
dengan istilahnya itu, karena takut mispersepsi ya, salah paham terhadap istilah tersebut. Nah, untuk pelaporan keuangan sendiri berarti sudah ada gambaran ya dari penjelasan saya sebelumnya. Nah, kalau secara definisi itu pelaporan keuangan adalah bagaimana informasi akuntansi ini maksudnya laporan keuangan atau statement keuangan yang kalian produksi tadi ya. Bagaimana informasi akuntansi dalam satu masyarakat atau negara itu diatur, disediakan dan disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu ya, baik sosial untuk kesejahteraan bersama, dan ekonomi atau keuntungan profit. Oke, jadi pelaporan keuangan ini proses untuk bagaimana laporan keuangan itu diproduksi. Jadi cara mengaturnya, cara menyediakannya, cara menyampaikan laporan keuangannya gitu, cara menyampaikan informasi akuntansi ya. Jadi saya ulang-ulang terus tuh, seorang akuntan adalah seseorang yang bekerja memproduksi laporan keuangan sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan ya, bagi user, baik eksternal perusahaan ataupun internal perusahaan. Oke. Jadi kuncinya informasi ya, informasi. Jadi laporan keuangan yang kita produksi itu informasi buat pengambil keputusan. Makanya penting harus ada proses sebelumnya, namanya pelaporan keuangan untuk mengatur itu ya. Jadi saya ulang-ulang terus ya, karena basic dasarnya di situ. Kemudian pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekayasaan yang pelaporan keuangan tersebut. Jadi di atasnya atau sebelumnya, before proses pelaporan keuangan itu ada namanya perekayasaan pelaporan keuangan. Jadi kalau diurutkan dari atas, perekayasaan pelaporan keuangan, baru muncul laporan keuangan. Nah, jadi di dalam pelaporan keuangan itu ada prinsip, ada standar kayak gitu ya. Tapi sebelum pelaporan keuangan kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu perekayasaan pelaporan keuangan ya, yang before-nya itu, proses sebelumnya. Karena di situ di pelaporan keuangan ada struktur, ada proses yang isinya ada konsep, ada prinsip, ada standar akuntansi di situ juga ya. Ada conceptual framework ya, kerangka konseptual dan sebagainya. Disitulah pelaporan keuangan ya. Nah, selanjutnya nih membahas tentang statement keuangan atau laporan keuangan itu ya, financial statement atau financial reporting. Nah, statement keuangan ini merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan ya. Jadi kalau tidak ada laporan keuangan ya percuma ya. Pelaporan keuangan itu adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, ada yang namanya prinsip akuntansi berterima umum ya, terutama standar akuntansi menentukan bentuk, isi dan susunan statement keuangan. Jadi semua itu disusun di dalam PABU ya, prinsip akuntansi berterima umum. Ini nama satu pedoman satu prinsip. Jadi bisa di-download di internet, dicari ya PABU yang terupdate. Jadi PABU ini adalah prinsip yang isinya itu ada standar akuntansi yang menentukan bentuk, isi dan susunan laporan keuangan yang kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya, yang pengantar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan intermediate ya, menengah, terus akuntansi keuangan advance yang lanjutan. Itu semua kan membuat laporan keuangan yang harus sesuai dengan buku ya, sesuai dengan standar. Nah, itu standar itu ada di prinsip akuntansi berterima umum. Kenapa namanya PABU atau namanya prinsip akuntansi berterima umum ya? Agak aneh namanya. Karena ini benar-benar diterjemahkan atau ditranslate langsung dari prinsip yang ada di negara asing yang sering dipakai semua negara di dunia, yaitu nama prinsipnya GAAP ya. General Accounting Accepted Principle ya. General Accounting Accepted Principle. Accepted Principle itu prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara plek gitu ya, prinsip akuntansi berterima umum. Nah, jadi nama prinsip kita benar-benar mentranslatekan dari prinsip yang GAAP yang dibuat oleh negara Amerika. Apakah prinsip yang kita adopsi GAAP hanya ada satu prinsip, yaitu GAAP? Tidak ya, jawabannya. Ada prinsip lain selain GAAP, yaitu prinsip yang dibuat oleh negara Inggris ya, tempat kelahirannya Adam Smith. Dia juga membuat satu prinsip namanya IFRS. IFRS ini International Financial Reporting Standard ya. Jadi ini adalah prinsip yang lebih update dari GAAP. Jadi dia IFRS ini dibuat untuk memperbaiki
kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam prinsip JAP ya. Jadi PABU kita pun itu sekarang mulai mengacu ke IFRS ya. Karena semua negara di dunia sekarang sudah mengacu ke IFRS ya. JAP mulai ditinggalkan karena banyak sorry ya, ada suara, banyak yang kurang atau banyak yang kelemahan di dalam prinsip tersebut, mulai dari metode ya, yang metode LIFO itu sudah tidak ada karena memang kurang menunjang dari teks pajaknya ya. Jadi ada koneksi ternyata antara LIFO dan pajak, kemudian tidak diperbolehkan lagi metode LIFO yang ada di JAP. Jadi di IFRS ini adalah perkembangan atau terupdate ya, prinsip terupdate ya. Jadi Inggris ini membuat prinsip yang lebih baik ya daripada JAP yang di Amerika. Begitu juga di dunia akademisi, dosen-dosen mulai mengacu ke prinsip yang ada pencatatan standar yang ada di IFRS ya. Nah itu, jadi pedoman resmi yang membentuk PABU ditetapkan dengan cara seksama ya, dengan cara yang hati-hati dilihat diadopsi dari prinsip mana, kemudian disesuaikan dengan konteks yang ada di negara kita. Kemudian tadi kan ada sebelum pelaporan keuangan ya, sebelum statement keuangan ada pelaporan keuangan dan di atasnya ada perekayasaan pelaporan keuangan ya. Ini paling atas, ini adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun struktur dan mekanisme pelaporan keuangannya ya. Jadi ini adalah otaknya istilahnya ya. Jadi melibatkan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan pertimbangan faktor lingkungan negara tadi ya, sesuai dengan konteks negaranya. Jadi siapa sih yang membuat atau badan atau organisasi apa yang merekayasa pelaporan keuangan ini? Siapa sih yang dituntut untuk melakukan proses berpikir logis ya, mengaya atau membuat membangun struktur dan mekanisme pelaporan itu istilahnya ya. Nah ini kalau nanti saya bahas ya siapanya. Ini prosesnya. Jadi pertama, para organisasi atau para badan, para orang-orang ini yang ada di dalam proses perekayasaan ini menentukan tujuan ekonomik dan sosial negara. Kemudian tujuan pelaporan keuangannya apa? Kemudian proses pertimbangan apa aja yang perlu dipertimbangkan ya. Kemudian kerangka konseptual ya, konseptual frameworknya. Kemudian barulah jadi statement keuangan media pelaporannya. Nah, udah bisa jadi informasi akuntansi ya statement keuangannya. Simpelnya seperti itu. Jadi proses perekayasaan itu berada di paling atas ya. Nah, hasil dari perekayasaan didokumentasikan dalam bentuk apa? Konseptual framework ya, kerangka konseptual yang dapat dianalogikan fungsinya dengan konstitusi. Oke. Nah, kita juga harus tahu nih langkah-langkah perekayasaan ya. Ini informasi saja ya. Jadi pertama, ini tidak mudah ya. Jadi mereka harus menentukan konsep dasar, postulat dan faktor lingkungan. Itu yang pertama yang harus ditentukan dalam melakukan perekayasaan pelaporan keuangan. Jadi harus ada konsep dasar, yaitu konsep dasar itu ya nilai-nilai mendasar, sesuatu yang memang nilainya benar dan sesuatu yang memang nilainya salah, itu yang sudah diketahui dasar, sudah diketahui umum ya. Kemudian postulat ini adalah gagasan atau pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi sudah pasti benar. Nah, postulatnya harus ditentukan. Banyak ya hal-hal yang sudah pasti benar. Ya, misalnya aset sama dengan kewajiban plus equity itu sudah pasti benar ya. Tidak perlu diuji lagi kebenarannya. Jadi nilai-nilai dasar, konsep dasar, postulat dan faktor lingkungan itu ditentukan dulu. Ya, postulat itu kurang lebih seperti itu. Postulat itu dari istilah atau kosakata dari ilmu matematika ya. Jadi ada istilah postulat, yaitu sesuatu gagasan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau dalam matematika dulu contohnya, kalau masih ingat ya, ilmu matematika, satu garis lurus dibentuk oleh beberapa titik atau minimal 2 titik. Nah, itu sudah pasti benar ya. Satu garis lurus itu 2 titik, itu bisa jadi garis lurus, itu sudah pasti benar. Itu namanya postulat. Nah, kebalikan dari postulat itu ada teorema. Teorema itu satu gagasan yang
masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, contohnya teorema Pitagoras. Banyak ya teorema yang lainnya. Jadi, misalnya pernyataan gagasannya itu dua sudut digabungkan dengan satu garis akan menjadi kongruen, misalnya seperti itu. Itu kan perlu pembuktian lebih lanjut. Nah, itu bahasa-bahasa matematika yang dipakai di ilmu akademisi yang lain ya, termasuk ilmu akuntansi. Kemudian mereka menetapkan tujuan pelaporan, kemudian identifikasi pihak yang dituju oleh pelaporan, kemudian pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. Ini tidak ada kata-kata yang asing ya. Kemudian menentukan cara menyampaikan informasi, pengidentifikasian kendala, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep, dan penetapan standar akuntansi, perancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Oke. Nah, siapa yang merekayasa? Yang merekayasa adalah orang yang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi, yang punya kekuasaan untuk menentukan peraturan di tingkat negara, tingkat nasional ya, dan tim yang khusus dibentuk untuk itu. Contoh-contohnya adalah SEC ya, Security and Exchange Commission, Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut BAPEPAM ya. Kemudian organisasi profesi atau unit dinas pemerintahan, badan independen, dan organisasi penetap standar internasional. Standar internasional mana yang mau diadopsi gitu. Jadi kalau kita mengadopsi masih JAP ya, hampir mengarah ke IFRS, tapi belum IFRS Indonesia. Nah, ini aspek semantik dalam perekayasaan ya. Semantik ini adalah simbolis ya, penyataan simbol, elemen. Nah, jika dilihat dalam gambar ini ada aliran fisik ya. Jadi buah jeruk diproduksi di pabrik menjadi jus jeruk ya. Kemudian kalau di akuntansi penyimbolan elemen ya, di akuntansi, jadi buah-buah jeruk ini kan bahan baku ya, kita sebutnya bahan baku. Nah, jadi orang internal perusahaan itu menyatakan aliran fisik jeruk ini adalah bahan baku, simbolnya ya, elemen dari elemennya. Kemudian diproduksi di pabrik itu melibatkan kas, mesin, utang, tenaga kerja. Nah, itu simbol-simbol elemennya. Kemudian menjadi jus ini produk ya. Kita menyimbolkannya dengan produk. Nah, pengukuran elemen untuk data dasar, bahan baku kita ukur dengan nilai cost ya. Kas, uang, mesin, tenaga kerja kita nilai dengan cost. Produknya kita nilai tentu saja dengan cost ya. Kita catat cost. Oke. Sistem informasi yang keluar ya, kita tahu costnya 1.500.000. Kemudian cost yang keluar untuk biaya hutang, mesin, tenaga kerja, nah itu berapa. Kemudian dijual jusnya dengan cost 7.500.000. Kenapa di presentasi ini disampaikan cost bukan biaya? Karena cost ini adalah juga dari istilah asing, istilah luar ya, COST ya, cost, diambil dari kata cost. Cost di Indonesia memang di beberapa buku teks kuliah biasanya COST ini diterjemahkan dengan biaya, sedangkan expense itu diterjemahkan dengan beban. Nah, tapi di sini saya akan biasakan menerjemahkan COST ini, cost ini sebagai cost. Jadi terjemahannya ya KOS, cost, karena lebih tepat. Kalau cost ini kita terjemahkan biaya, dia kurang tepat. Kata biaya di Indonesia itu kan hanya sekedar biaya. Tapi cost itu artinya lebih dari sekedar biaya. Tidak ada kosakata istilah di Indonesia yang bisa mewakili arti dari cost. Jadi cost ini dulu saya pernah kasih contoh ya. Jadi simpelnya itu cost, kenapa harus diterjemahkan dengan kata cost bukan biaya? Karena arti dari cost, saya ulangi lagi, arti dari cost melebihi lebih dari biaya terjemahannya ya. Jadi kalau saya contoh lagi, kalau kita mahasiswa misalnya HP-nya rusak, kemudian dia berencana membeli HP baru ya, dia mau beli HP baru, dari perjalanan dari kos ke toko HP-nya itu dia naik taksi Grab ya, katakanlah dia menghabiskan uang 50.000 untuk menuju ke toko yang menjual HP ya, dia keluar biaya 50.000. Nah, saya katakan istilah biaya 50.000. Kemudian dia beli HP, harga HP-nya itu 1 juta. Nah,
ketika dia pulang ditanya oleh orang tuanya, kamu habis duit berapa beli HP? Kalau dia bilang biaya saya beli HP 1 juta, ya kan, benar kan, dia belinya 1 juta, tapi cost itu harga perolehan ya, cost saya untuk mendapatkan HP itu 1.050.000. Jadi arti cost itu apa? Cost itu lebih dari biaya, dia semua pengeluaran yang terjadi sampai kita mendapatkan barang itu. Nah, istilah yang dipakai ya tetap aja cost, KOS itu lebih tepat daripada biaya. Oke, itu contoh-contoh istilah dalam teori akuntansi yang tidak boleh diterjemahkan atau harus didiskusikan lagi ya dengan para ahli akuntansi, terjemahan yang pas untuk COST itu apa. Untuk Profesor Suwarjono, ini mengacu ke buku Profesor Suwarjono, dia yakin COST ini kurang tepat jika diterjemahkan dengan kata biaya. Ya, dia sudah menjadi guru besar ya di UGM, dan dia yakin bahwa COST ini lebih mewakili jika diterjemahkan dengan KOS saja. Jadi ada istilah atau kosakata baru yang harus ditambahkan di kamus KBBI, yaitu KOS ini. Jadi udah dapat gambaran ya. Jadi cost kalian beli HP tadi 1.050.000 ya, karena ada biaya transportasinya tadi itu juga harus dihitung ya, karena itu keluar juga. Dia terikat sama HP karena biaya transportasi itu tidak mungkin ada jika kalian tidak beli HP. Nah, pengertian cost itu seperti itu. Proses seksama ya, ini proses kehati-hatian. Jadi yang pertama dia harus dalam perekayasaan pelaporan banyak sekali ya yang harus dipertimbangkan, evaluasi masalah, riset dan analisa, terus sampai pengesahan penerbitan secara resmi pernyataannya itu, standar akuntansinya itu. Oke, ini informasi semantik akuntansi jadi ya. Jadi ada hubungan antar cost ini. Jadi tidak mungkin kita membicarakan tentang teori akuntansi yang mendalam, hubungan antar cost dan sebagainya jika istilah COST aja kita belum dapat kesepakatan diterjemahkan apa. Nah, makanya di awal konsep dari COST ini juga harus dijelaskan ke peserta kuliah ya, atau ke mahasiswa. Nah, rangka konseptual itu FASB ya, Financial Accounting Standard Board. Jadi ini adalah pengertiannya ya. Jadi ada rangka konseptual, beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem atau rangka terpadu yang melandasi penyusunan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan atau laporan keuangan. Jadi ada kerangka konseptualnya ya, dia tujuan dan hal-hal dasar yang berkaitan ya. Jadi membentuk suatu sistem atau kerangka untuk menyusun standar akuntansi itu. Jadi di atas standar akuntansi ada kerangka konseptual, dia untuk menyusun standarnya. Oke, ini sasarannya. Kemudian ini manfaat dan fungsinya ya, jadi pedoman. Dia jadi pedoman bagi orang atau badan yang saya sebutkan contohnya tadi ya. Mereka badan-badan dan organisasi yang terdiri dari orang-orang tadi memerlukan rangka konseptual ini untuk menyusun standar. Oke, manfaat dan fungsinya. Ini sekedar tahu aja ya. Mungkin saja kalian nanti bekerjanya tidak sebagai akuntan, tapi di salah satu badan yang membuat ya, melakukan perekayasaan pelaporan keuangan. Kemudian ini komponen konsepnya, SAFC. Kemudian ini rangka konseptual yang satu sistem terpadu ya, digabungkan sehingga jadi statement keuangan ya. Elemen non finansial semua dipertimbangkan. Cara mengukurnya, cara mengakui itu cara menuliskannya ke dalam bentuk laporan keuangan ya, dan seterusnya. Nah, aspek kependidikan ya, rangka konseptual atau Financial Accounting Standard Board RKFASB ini lebih unggul untuk tujuan pendidikan daripada RKIASC. IASC ini International Accounting Standard Committee. Dia lebih unggul. FASB ini Financial Accounting Standard Board ini hanya lembaga yang membuat kerangka konseptual. Jadi FASB ini lebih unggul. Oke. Kenapa alasannya lebih unggul ini ya?
bisa dibaca masing-masing. Nah, ini membahas tentang PABU ya, prinsip akuntansi berterima umum secara lebih detail. Ini juga bisa dibaca. Kemudian kaitan antar standar akuntansi, prinsip akuntansi, dan PABU. Jadi prinsip-prinsip akuntansi ya, yang semua konsep, ketentuan, prosedur, metode, teknik mencatat yang tersedia secara teori atau yang praktis. Teori itu yang diajarkan di akademik, yang di bangku kuliah ya, yang teori. Yang praktis itu yang praktek, yang praktis, best practice di dunia kerja. Kalian nanti kerjanya kan belum tentu sama dengan yang diajarkan di akademik ya, menggunakan prinsip standar apa perusahaannya itu. Nah, jadi harus ada keterkaitan prinsip akuntansinya disamakan, paling tidak mirip ya, ada standarnya. Oke, prinsip ini dipilih oleh badan penyusun standar ya, namanya standar akuntansi ya. Kemudian ketentuan praktek yang tidak diatur dalam standar ya, seperti praktek di peraturan pemerintah, badan lain, kebiasaan, habitnya perusahaan ya, atau konvensi, dipilih oleh penyaji statement keuangan, dipilih oleh orang yang membuat laporan keuangan, dipilih oleh tim akuntan yang membuat laporan keuangan. Praktik-praktik yang sehat ya, atau best practice ya, sound practice. Kemudian itu juga digodok, dipertimbangkan oleh yang menyusun standar ini menjadilah satu prinsip akuntansi berterima umum ya, terutama standar akuntansi. Nah, masalah istilah, nah tadi yang seperti saya jelaskan juga, sebagai istilah teknis, PABU ini tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali sebagai singkatan. Oke, nah ini istilah membahas PABU-nya tadi. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu menggunakan istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dia pakai istilah PAYBU. Nah, jadi ini juga sekedar informasi ya, sebagai nantinya sebagai sarjana akuntansi paling tidak tahu tentang istilah-istilah ini. Jadi IAI menyebutkan PABU itu PAYBU. Nah, ini GAAP tadi yang saya bahas, General Accounting Accepted Principle, yang dianut di Amerika ya, itu diadopsi Indonesia menjadi PABU ya. Oke. Kemudian masalah istilah, prinsip yang berlaku umum di Indonesia di PSAK 2011 ya, itu diganti standar akuntansi di Indonesia. Ya, penggantian istilah-istilah seperti ini sering sekali terjadi, dan ya pasti ya, kalau kalian berpikir ini pasti menimbulkan masalah ya kan, karena mungkin masih ada lulusan akuntansi yang memakai istilah-istilah yang tidak update ya. Jadi yang dipelajari oleh sarjana yang baru-baru berbeda jika prinsip dan pedomannya akan terus berubah seperti ini. Nah, ini juga bagus untuk didiskusikan. Nah, ini beberapa versi PABU ya, beberapa versi prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama ada Accounting Principle Board ya, APB. Kemudian ada SAS ya. SAS ini auditing standar ya, untuk audit. Kemudian ada standar profesional akuntan publik. Kemudian dari Suarjono juga ada versi PABU tersendiri. Nah, ada juga standar akuntansi syariah juga ada ya, banyak ya standar-standar lain. Nah, itu contoh prinsip PABU. Ini kalau sekarang ini rangka pedoman itu tentang apa ya? Rangka pedoman tuh ada, dia membahas pengertian, definisi ya, definisi apapun seperti JOST tadi, definisinya kan panjang jika tidak ada istilahnya kan. Kemudian dia membahas pengukuran, penilaian, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Itu semua dibahas di situ. Nah, ini struktur akuntansi secara garis besar. Nah, secara garis besar ada peran auditor di situ ya, laporan auditor. Nah, itu keluarannya situ informasi akuntansi. Auditor itu di semua perusahaan, organisasi pemerintah ya, ataupun organisasi swasta, itu ada auditor independen. Dia mengaudit apakah laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar ya, sesuai standar akuntansi atau standar yang dipakai perusahaannya. Nah, yang mengaudit adalah orang yang dipekerjakan oleh organisasi itu sendiri ya, namanya auditor independen. Setelah diaudit, hasil audit itu akan dicek kembali oleh auditor eksternal ya, yang bukan bagian dari perusahaan itu. Jadi dia akuntan publik ya. Akuntan publik ini adalah kantor yang berdiri sendiri, yang dipekerjakan untuk memeriksa apakah
hasil dari auditor independen, audit internalnya perusahaannya sudah benar. Jadi audit itu ada auditor internal, ada auditor eksternal. Mungkin kalau di pemerintahan yang auditor eksternal itu BPK, yang di dalam dinas pemerintahan namanya Inspektorat Jenderal ya. Inspektorat ini mengaudit secara dia internal, audit internalnya namanya inspektorat. Nanti ada BPK yang mengaudit yang dari luar. Nah, kalau di perusahaan swasta namanya yang di dalam auditor independen, yang di luar namanya auditor independen juga, tapi biasa disebut auditor eksternal atau kantor akuntan publik. Oke, tujuan laporan keuangan tercapai. Kemudian ini manfaat struktur akuntansi, ya bisa dibaca juga. Nah, jadi seperti itu ya. Sebenarnya semuanya bisa membaca sendiri dan bisa paham. Cuma saya kasih gambaran untuk memudahkan kalian. Mungkin ada istilah-istilah yang harus juga saya kasih tambahan penjelasannya di sini. Oke, sekian untuk materi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.